Selamat datang kembali, kita langsung aja ya, kita bedah bab 1 dari buku Richard Watson, Digital versus Human. Pertanyaan utamanya nih, gimana sih masyarakat dan budaya kita itu kok kayaknya bergeser sampai kita seolah lebih cinta mesin daripada sesama manusia? Sumber kita, ya kutipan-kutipan penting dari bab itu. Tujuannya, ya menyajikan intisari pemikirannya buat Anda. Watson tuh bukannya langsung, wah cerita yang nonjok banget dari Korea Selatan. Pasangan suami istri, Kim Yoo-chul sama Choi Mi-sun. Mereka ini saking asyiknya ngurus bayi avatar, namanya Anima, di game online Prius Online, bayi kandungnya sendiri malah meninggal. Iya, meninggal karena diabaikan kelaparan. Tragis banget. Nah, dari sini kita mulai nih pembahasannya. Ya, tragedi itu langsung menyorot jantung persoalan yang diangkat Watson. Gimana teknologi, ya komputer, internet, robot, medsos, itu secara fundamental mengubah cara kita interaksi dan mungkin mengikis esensi kemanusiaan kita gitu. Watson nunjuk Seoul sebagai contoh, kota paling terkoneksi sedunia katanya. Tapi secara budaya, kok rasanya agak gimana ya, agak macet di masa lalu gitu. Ada kontras lah antara teknologi canggih sama kontrol pemerintah yang ketat. Dunia virtual jadi menarik banget sampai orang, ya udah, mending narik diri aja dari hubungan nyata. Bahkan mesin judi aja kata dia sengaja dirancang buat nyerang kelemahan kita. Supaya orang main terus sampai, istilahnya dia, punah. Wah, sampai punah ya. Ngeri juga. Selain Korea, Watson juga lihat ke Jepang kan. Ada contoh Paro itu robot terapi bentuk anjing laut. Lucu sih bentuknya, tapi dipakai di panti jompo. Ini kan langsung bikin kita mikir ya, apa kita ini lagi nuker kehangatan manusia asli, kasih sayang gitu, sama efisiensi semu dari mesin? Terus, apa kita beneran peduli gitu kalau kepribadian robot itu palsu? Padahal ya, jujur aja, kita sendiri kan sering nampilin versi diri yang udah diedit di medsos, yang lebih happy, lebih sukses gitu kan? Betul, betul. Nyambung banget itu. Ini sejalan sama yang Watson sebut narasi berpusat pada mesin. Jadi mesinnya yang lebih diagung-agungkan daripada manusianya. Kekhawatiran ini ya merembet kemana-mana, termasuk soal kerjaan. Watson mengutip studi Oxford tuh, yang prediksi banyak kerjaan bakal diganti otomatisasi. Terus ada pandangan Jaron Lanier juga, yang malah skeptis. Dia bilang internet ini jangan-jangan lebih banyak ngilangin kerjaan daripada nyiptain. Nah, ini kan menunjukkan ada pergeseran nilai yang lebih gede lagi. Terus, gimana dampaknya ke hubungan personal kita? Ada fenomena menarik dari Susan Greenfield, soal remaja yang ngerasa dunianya runtuh pas HP-nya diambil. Seolah-olah identitasnya nempel di situ. Gawat juga ya. Dan Watson juga spekulasi, jangan-jangan medsos ini booming justru karena orang tua parno sama bahaya dunia nyata. Jadi anak-anak didorong ke dunia maya gitu. Ini bikin mikir ulang sih, motivasi kita online itu apa sebenarnya? Iya, dan datanya juga mendukung loh. Watson ngutip survei sosial umum di S. Jumlah teman dekat itu turun, padahal Facebook makin populer. Aneh kan? Studi lain dari Universitas Humboldt sama Michigan malah nemuin kaitan antara Facebook sama rasa frustrasi dan iri. Waduh, sampai ada situs rentafriend.com. Coba, bisa nyewa temen. Ini kayak memperkuat argumennya Theodor Zeldin. Jangan-jangan kesepian ini masalah terbesar abad 21. Pertanyaan yang cukup dalam ya. Ditambah lagi, Watson singgung soal kepercayaan kita yang menurun, ke institusi, bahkan ke sesama manusia. Laporan Pio soal milenial nunjukin itu. Akibatnya, ya kita cenderung makin fokus ke diri sendiri, egois gitu mungkin ya. Contoh ekstrimnya lagi-lagi dari Jepang. Ada pria yang lebih milih pacar digital dari game Love Plus. Terus fenomena hikikomori, orang yang narik diri total dari masyarakat. Seringnya anak muda. Katanya sih ada kaitan juga sama tekanan ekonomi atau sosial. Bab ini juga nyentuh potensi kecanduan digital. Gimana setiap notif, like, komen, itu kayak ngasih hadiah dopamin kecil ke otak kita. Bikin nagih. Tapi, ya, di tengah gambaran yang agak suram ini, ada sedikit harapan lah dari pemikiran David Brooks. Mungkin aja kita ini lagi transisi. Geser dari pola pikir yang materialistis banget ke arah lebih menghargai kualitas hidup, yang nggak melulu soal duit nambah terus. Oke, jadi kesimpulan bab 1 ini lumayan kompleks ya. Kita makin nyambung secara digital. Tapi, di saat yang sama, risiko terasing secara emosional itu nyata banget. Kayak ada barter gitu ya, kenyamanan teknologi ditukar sama kedalaman hubungan manusia.
Dan narasi yang dominan sekarang, kata Watson, emang kayaknya lebih muja mesing sih daripada manusia. Benar sekali. Dan di ujung bab, Watson ngingetin kita lagi soal kebutuhan dasar manusia yang nggak lekang waktu. Rasa terhubung, dukungan, dihargai, punya tujuan hidup, bebas dari rasa takut, terus ngerasa jadi bagian dari komunitas, dari sesuatu yang lebih besar. Pertanyaan reflektifnya, yaitu, teknologi yang kita pakai sekarang ini beneran bantu kita penuhi kebutuhan dasar itu nggak sih? Atau malah sebaliknya? Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari buku ini buat Anda renungkan. Kita ini manusia pada dasarnya butuh dan kangen sama kedekatan fisik, perhatian yang tulus, cinta dari sesama manusia. Ini loh yang bedain kita dari mesin, secanggih apapun itu. Jangan sampai kita lupa esensi ini di tengah semua kecanggihan teknologi. Dari semua yang kita obrolin tadi, apa satu hal yang paling ngena buat Anda? Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.